Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Cak Asrul, gimana bang? ini ada kejadian tetangga Bedu nih, teman Bedu sih, teman di kampung tuh. Dia tuh anak paling bungsu. Mendapat perlakuan nggak adil dari saudara-saudaranya. Kenapa itu bang? Ini masalah warisan. Masalah warisan? Masalah warisan. Jadi dia tuh selalu diremehkan lah sama kakak-kakaknya lah, gitu kan. Gak dianggap lah. Udah dah, lu nggak usah dapat warisan. Anak pungut? Hah? Anak pungut? Anak kandung. Oh, anak kandung. Iya, cuman dipungut. Yang enggak lah, anak kandung. Anak kandung ya. Ya, nah anak kandung itu selalu diremehin sama kakak-kakaknya. Padahal dia tuh yang ngerawat orang tuanya waktu sakit. Waktu orang tuanya sakit dia ngurus gitu kok, tapi kakak-kakaknya nggak ada ngurus. Tapi giliran masalah pembagian warisan, nah kakak-kakaknya tuh menguasai semua. Dia nggak dikasih bagian. Padahal kan katanya ya kalau warisan dibaginya nggak adil, bakal cepat habis tuh duit katanya. Iya kayaknya. Katanya mitosnya. Iya katanya begitu. Itu benar-benar nggak bagus itu bang. Jadi itu temennya abang ya? Teman, iya. Temen deket? Yang anak kecilnya itu, anak bungsu itu teman saya. Anak bungsu? Kakak-kakaknya teman kakak-kakaknya. Oh, hah? Kakak-kakaknya teman kakak-kakaknya. Yang tadi anak pungut tadi? Bukan yang anak, bukan nggak ada di sini, nggak ada anak pungut. Ini anak kandung. Kalau mau pungut dah tuh. Di sini anak kandung. Anak kandung semua. Allah, saya jadi barat. Anak kandung. Anak kandung. Diremehkan oleh kakak-kakaknya. Kakaknya. Perihal masalah pembagian warisan. Oh. Padahal disuruh ngurusin orang tuanya. Iya, orang tuanya sakit, dia ngurusin, dia udah meninggal, pada berbuta dia ngerasa itu berhak warisannya. Iya, zolim itu bang, zolim. Nah, yang anak pungut tadi. Nggak ada urusan. Iya makanya zolim. Zolim, iya zolim itu bang. Nggak boleh itu, dosa itu. Dosa gitu. Kita buka dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari mana nih bertigaan aja? Mau bubar ya? Kok bertigaan? Nggak gitu, nggak gitu konsepnya. Masalah warisan pasti. Jadi kita buka dulu yuk. Kita ajak jamaah untuk membuka acara ini di rumah Mama Dede. Silakan Cak Agus. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah yang sedang berbahagia di luar sana? Senang sekali hari ini Bedu hadir kembali bersama teman-teman Anabawi ya di acara yang selalu kita tunggu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi di TV1. Di mana lagi kalau bukan di rumah? Mama Dede. Waduh, tadi kita lagi ngomongin warisan, Cak Agus, Cak Haji, Cak Mung. Itu masalah warisan. Pernah nggak kalian buat tidak adil masalah warisan? Saya belum diwarisin. Belum diwarisin ya? Belum dapat warisan? Belum. Bedu EN ke mana? EN kan harus ngurus sekolah anaknya mah. Oh. Karena kan sebentar lagi katanya sebentar lagi ya. Sekolah bakal tatap muka mah. Jadi muka murid sama muka guru ditatap-tatapin. Karena yang namanya anak juga kewajiban emak. Iya betul, Ya Bang. udah, nggak apa-apa, kita doakan biar urusan dia cepat selesai. Cepat selesai ya, Ma ya. Oke. Nah, Ma. Tadi dulu lagi ngobrol sama Cak Asron di masalah warisan, Ma, pembagian warisan. Seringkali pembagian warisan itu tidak adil. Atau sebenarnya tidak adil itu karena mereka serakah atau mereka tidak tahu hukum waris yang ada sesuai dengan syariat agama Islam gitu. Yuk. Dibahas aja sekali ya, Ma ya. Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warisan. Warisan. Dulu di zaman jahiliyah, kalau seorang ayah meninggal dunia, yang dapat warisan hanya anak laki-laki. Anak perempuan tidak mendapatkan warisan, nihil, nol. Punten. Istrinya pun tidak dapat warisan. Bahkan di zaman jahiliyah sejarah mengabarkan, ketika seorang ayah meninggal dunia, istrinya itu sama dengan benda yang lain yang boleh diwariskan buat anaknya yang laki-laki. Aduh, Anak yang laki-laki pun yang mendapat warisan yang sudah besar, yang gagah, yang sudah bisa main panah, yang sudah bisa menunggang kuda. Yang kecil nggak kebagian. Masya Allah, datanglah Islam, diperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Anda lihat surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Warin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Mimma qalla au kasura nasibam mafruḍa. Laki-laki dapat warisan peninggalan orang tua dan keluarganya. Anak perempuan dapat warisan peninggalan orang tua dan kerabatnya, sedikit ataupun banyak sesuai dengan ketentuan Allah. Nih, jadi diperbaiki dengan datangnya Islam. Anak laki-laki kalau bapaknya meninggal dapat, kerabatnya meninggal dapat. Anak perempuan kalau orang tuanya meninggal dapat, kalau kerabatnya meninggal pun dapat, sama. Cuman Islam mengatur yang namanya perempuan tidak nol sama sekali, tapi dibagi. Bagaimana Islam mengatur pembagian anak laki-laki dengan anak perempuan? Anda silahkan lihat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladi lidzakari mislu haddil unsayain. Allah telah mewasiatkan, mensyariatkan kepada kalian warisan buat anak-anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Ini adil. Sekarang bagaimana yang namanya kenyataan sekarang? Punten. Banyak sekali orang yang bertanya sama saya, yang curhat sama saya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, mereka bilang biar adil. Bagi itu anak laki-laki perempuan bagi rata. Sama-sama anak kita. Masya Allah. Faridatan minallah, innallaha alimul hakim. Allah mengatakan, ini ketentuan dari Allah. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Apa maksud daripada ayat ini? Ketentuan yang membagi anak laki-laki 2 bagian. Perempuan 1 bagian. Ini ketentuan Allah. Tidak bisa diganggu gugat. Allah maha mengetahui ilmunya. Allah juga maha bijaksana. Jadi punten dalam tanda kutip. Kalau ada orang yang saat ini dan banyak kalau orang datang ke saya curhat. Laki-laki, perempuan, kata mereka karena orang tuanya sama, saudara kandung yang sama, darah daging yang sama, kita bagi rata. Artinya punten, Anda melawan ayat-ayat Allah. Anda orang yang tidak beriman. Karena Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana, Allah maha adil, tahu persis yang namanya laki-laki 2 bagian, yang namanya perempuan 2 bagian. Bahkan di dalam surat An-Nisa 176 Allah pun mengatakan, kalau ahli waris itu saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka saudara laki-laki 2 bagian dari saudara perempuan. Jadi itulah ketentuan daripada Allah tentang warisan. Tentang warisan, oke. Nanti masih banyak yang akan kita bahas tentang warisan ya, Maya. Bagaimana hukum Islam mengaturnya. Setelah ini jangan kemana-mana, jamaah tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Masih berbicara mengenai warisan. Ya. Jadi gini Bedu, kalau dulu di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, anak perempuan, saudara perempuan 0, nggak dapat warisan. Hanya laki-laki yang sudah dewasa, anak kecil pun nggak dapat. Kemudian dengan datangnya Islam diperbaiki, laki-laki 2 bagian, perempuan tidak 0.
1 bagian. 1 bagian. 2 berbanding 1. Oke. Di antara hikmahnya kalau laki-laki ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami pelindung keluarga, kemudian Allah memberikan laki-laki yang punya kelebihan, suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Itu di antaranya. Tapi Allah sangat mengetahui ilmunya, Allah tahu hikmah kenapa laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Yang jangan lupa, faridatan minallah, ini ketentuan daripada Allah. Innallaha alimun hakim. Allah Maha mengetahui segalanya, Allah Maha bijaksana, nggak mungkin Allah salah. Iya. Jadi punten dalam tanda kutip, seandainya di antara jamaah kita nih, ada yang mengatakan, kok Allah tidak adil ya? Kalau begitu amat perempuan dihina cuma 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Bukankah capaian kita perempuan? Jangan melawan ketentuan Allah. Tidak ada yang Allah berikan aturan kepada kita kecuali itulah yang terbaik buat kita. Karena Allah tahu kebutuhan kita, kita tidak apa-apa. Iya, benar. Jadi siapapun Anda, kalau Anda membagi waris dengan bagi rata itu sangat salah dan melawan hukum Allah. Caranya bagaimana? Perbanyak oleh Anda istighfar. Robah. Kalau itu sudah terjadi, saran saya, kumpulkan keluarga yang dapat warisan. Anak laki-laki dapat berapa, perempuan dapat berapa, hitung sekarang. Kalau anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, dihitung harusnya Anda dapat berapa. Oke. Nah, walaupun itu hanya angka karena sudah berlalu sekian lama boleh jadi, maka silahkan hitung. Harusnya saya laki-laki segini, anak perempuan segini, sementara yang dipakai oleh anak perempuan kemarin sekian, maka wajib hukumnya ada ijab qabul. Wah, itu adalah punya saya, diikhlaskan karena engkau adik saya. Oh, karena engkau adalah kakak saya. Wajib ada ijab qabul, ikrar. Oke. Artinya sudah halal. Halal. Itulah kenapa gara-gara warisan ribut. Saudara kandung jadi musuh. Iya, iya. Diteluh, saling bacok, bawa ke pengadilan. Iya apa iya? Iya. Makanya hukum waris oleh Allah ditentukan dalam Al-Quran. Siapa yang setengah, yang 1/4, yang 1/8. Yang 1/3, yang 2/3, yang 1/6. Saking Allah tahu gara-gara warisan kebanyakan, nggak semuanya. Banyak. Kebanyakan, jangankan orang tidak mampu, orang kaya pun berebut warisan. Bahkan punten, orang yang ngerti agama pun kadang-kadang rakus. Padahal dia tahu ayatnya, survei membuktikan. Karena mama sering dipanggil orang menyelesaikan masalah ini. Berat, bedu, gara-gara warisan mau jadi berantem, jadi pecah keluarga, saudara kandung nggak tarik sapa, Masya Allah saling teluh, saling menjelekkan di pengadilan. Tuh lihat aja. Nggak usah, saudara teluh. Bahkan ada anak yang menggugat orang tuanya masalah warisan. Makanya, belum lama tuh yang di Padang, nenek-nenek 78 tahun, lebih tua dari mama berarti kan. Udah di kursi roda, didorong-dorong. Lagi ayahnya hidup, sudah dibagi hibah. Rata nih anaknya, udah. Ternyata ibunya sakit karena anaknya ngahiro. Tanah yang milik ibunya ini yang peninggalan ayahnya sama dia dijual. Buat beli obat, buat ke dokter karena anaknya ngahiro. Ternyata digugat anaknya, kemana hati mereka. Padahal itu tanah orang tuanya yang capek dia. Harusnya maaf dalam tanda kutip. Sebagai ahli waris kita, itu mah dikasih sama orang tua kita. Bukan capek kita, pikirkan dengan rasio yang benar. Dengan akal yang sehat. Yang capek orang tua kita. Kita udah dikandung, udah dilahirkan, disusui. Disekolahkan, dididik, diarahkan, dikuliahkan. Sudah dinikahkan, sudah dikasih modal oleh orang tua kita. Masya Allah, kita nggak capek. Orang tua kita yang capek, punya kebun, punya sawah, punya rumah, punya kontrakan. Dia capek, dia meninggal, kita dibagi. Kenapa dibagi? Kagak capek-capek pakai ribut. Ini masalahnya mas, setan rakus dengan dunia. Masya Allah, karena setan menggoda manusia depan, belakang, kanan, kiri. Depan tidak beriman dengan alam akhirat. Belakang tidak hubbud dunya wa karahiyatul maut. Artinya punten, orang yang ribut warisan kesetanan dari arah belakang. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, kalau ada ahli waris yang tidak mau menerima warisan dari peninggalan ayahnya atau orang tuanya karena dia merasa lebih mampu dibandingkan saudara-saudaranya yang lain, itu bagaimana, Mah? Saran Mama begini.
Orang kayak tadi tetap ambil jatah dia. Misalnya laki-laki 2 bagian. Iya. Dia perempuan 2 bagian. Pegang sama dia. Pegang aja dulu gitu. Pegang dulu jatah dia. Ketika dia sudah pegang, kalau dia pengen ngasih sama abangnya, sama adeknya, itu silahkan dari harta yang dia pegang. Oh. Kalau semenjak awal dia bilang saya nggak akan nerima seorang kaya, itu sombong. Oh, nggak boleh. Pak. Tetap ambil hak dia berapa. Setelah dalam genggaman dia, kalau dia sayang sama saudaranya, bagikan. Ini sudah milik dia. Itu yang benar. Takutnya mah pas dipegang, setan godain deh. Wah, gede juga nih. Nggak jadi deh kasih ke dia. Tapi tetap, dia punya hak. Hukumnya dalam Al-Quran begitu. Iya, Bang. Mau kaya, mau miskin, Tetap ya harus diambil dulu ya, Pak. pegang dulu hak dia. Kalau dia pengen ngasih, kasih sama saudaranya. Oke. Nah, ini ada kasus seperti ini, Pak. Dia anak satu-satunya, wanita. Wanita. Dia tinggal bersama ibu tirinya, bukan ibu kandungnya. Nah, bapaknya meninggal. Nah, bagaimana cara membagi warisan kepada anak wanita satu-satunya yang sementara ibunya adalah ibu tiri, Pak, bukan ibu kandung. Anak perempuan kalau sendiri dapat setengah harta ayahnya. Setengah harta ayahnya. Setengah harta ayahnya. Jadi setengah harta ayahnya diambil. Diambil. Ini istrinya kalau pernah bercampur dengan ayahnya, walaupun sekali bercampurnya, punya hak 1/8 dari hartanya. Karena dia punya anak. Oke. Kalau ayah meninggal, tidak punya anak, istri dapat 1/4. Karena punya anak perempuan tadi hanya 1/8. Nah, Sisanya setengah sama 1/8 kan artinya berapa tuh? Setengah itu 4/8, 5/8. Yang 3/8 hak saudara kandung ayah. hak saudara kandung ayahnya. Betul. Ya, Baik laki-laki maupun perempuan, Oke. 2 berbanding 1. Oke. Makanya siapapun Anda yang punya anak hanya perempuan, kalau 1,5. Nah, Kalau 2, 3, 6, 2/3. kalau ada harta yang diatasnamakan istri atau ibu tirinya dia, itu tetap sebagai warisan anaknya atau tidak, Pak? Kalau seandainya ayahnya lagi sehat walafiat, seger bugar, ini rumah buat kamu, langsung sertifikatnya dikasih sama istrinya, itu boleh. Tapi hibah, berpikir tuh suami, jangan hanya mencintai perempuan yang baru dinikahi sekarang, anakmu dikasih apa? Ya. Wal yasalladzina law tarakum min hulfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan meninggalkan anak keturunan yang doif, yang lemah. Ya, artinya Tinggalkan harta buat dia. harta yang atas nama ibu tirinya tidak menjadi hak warisan kepada anak kandungnya. Tidak. Oke, Bang. Kalau anak perempuannya pun sudah dibagi. Sudah dibagi. Baik. Oke. Tapi masalahnya apa yang dulu tanyakan? Tidak sedikit ibu tiri menguasai harta ayahnya. Ini yang nyebelin. Anaknya nggak dibagi. Kalau ini maka hakim atau pengacara wajib menyelesaikan masalah. Ibu tiri ini kerja nggak? Iya, Berapa lama kawin sama bapaknya? Iya, Pak. Anak lebih berhak. Jadi ambil. Karena yang namanya sertifikat itu, yang namanya notaris itu harus lihat ahli warisnya nanda tangan enggak. Oke. Hartanya bukan berupa tanah ataupun rumah, tapi saham. Apapun itu yang namanya berharga tetap adalah hak ahli waris. Nilainya. Siapapun itu. Tinggal dihitung nilainya aja beberapa ya, Betul. Pak ya. Sama. Oke, baik. Nah, kalau sampai kita nih pembagian warisannya tidak rata, tidak adil, gitu kan? Ya itu tadi yang Mama bilang. Pokoknya udahlah, yang penting pada akur. Salah. Faridatan minallah. Ini hukum yang ditentukan oleh Allah. Gak boleh segitu itu. Nggak boleh sama sekali. Punten. Tidak sedikit, ini kenyataan. Ada orang karena kakak paling besar, itu orang Medan. Katanya kalau di Medan itu, laki-laki paling besar itu berhak ngatur harta orang tuanya ketika meninggal. Nah, tuh ada lagi tuh. Dia serakah nih, ini nyata. Ya. Dia serakah, diambil hartanya yang lebih banyak, mobil dia yang bagus diambil. Adik-adiknya nggak kebagian. Kebagian sedikit dijual, hanya dia dengan istri yang menikmati. Tidak lama kemudian, nggak sampai 5 tahun hancur hidup dia. Rasul bersabda, ada 3 golongan manusia yang jangankan sudah mati, hidup pun diazab oleh Allah. Mana yang 3 tadi? 1. Orang yang jahat sama orang tua dan mertua. 2. Orang yang menyakiti pasangan. Suami menyakiti istri, istri menyakiti suami. Yang 3, orang yang ngambil hak orang lain, termasuk ngambil warisan keluarganya. Langsung diazab. Jangankan mati diazab. Contoh yang gampang nih. Boleh nanti lah contohnya lanjutin mana nih? Boleh dilanjutkan nanti? Oh, sok. Habis ya? Habis, Iklan Pak. dulu. Iya. Sok, iklan. Nah, ini masih banyak waktu kita untuk lanjutkan ya, Ma ya.
Baik, setelah ini kita akan lanjutkan lagi dan kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baiklah, sebelum kita menanyakan pertanyaan dari jamaah. Hadis Nabi mengatakan, 3 golongan manusia yang jangankan dia mati, hidup pun diazab. Satu tadi. Orang yang menyakiti orang tua atau mertua. Istilahnya lihat si malin kundang lah kasarnya gitu kan. 2 orang yang menyakiti pasangannya. Suami atau istri? Suami menyakiti istri, istri menyakiti suami. 3 orang yang ngambil hak orang lain. Contoh, ini orang saudaranya 3 misalnya atau 4. Dia serakah. Warisan orang kan diambil sama dia lebih besar. Dia merasa saya kakak paling gede, lebih punya hak. Lihat oleh Anda. Misalnya yang dia ambil di 100 juta. Adanya cuma kebagian 60 atau 50 berapa itu. Jadi lebih besar dia. Dia merasa berhak. Lihat. Bukan saudaranya yang membalas tapi langsung Allah. Ada aja musibah, dia tabrakan. Misalnya rumahnya kebakaran. Harus operasi ratusan juta rupiah dan seterusnya dan seterusnya. Sebelum mati, harta yang dia ambil dari hak saudaranya yang 100 juta habis, bahkan harta milik dia asli itu pun akan ludes. Hati-hati. Hati-hati juga. Ngambil hak orang langsung azabnya ya, Ma ya. Betul. Jangankan mati, hidup pun diazab. Oke, kita ke jamaah ya, Ma. Ya. Yang mau bertanya tentang masalah warisan. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Galau nih, Ma. Ayah naon? Ini dari Rizky_Richard. Ya, Rizky. Ma, bagaimana hukumnya istri yang memakan harta warisan suaminya untuk dirinya dan anak-anaknya sendiri, Ma? Padahal suaminya punya 2 istri lagi yang sah dengan anak-anaknya. Kalau anak-anak yang lain tidak ridho, apakah si istri ini akan dihisap oleh Allah, Ma? Apakah ayah saya juga menanggung dosanya karena tidak sempat membuat wasiat? Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya wasiat tidak berlaku dengan ahli waris. Istrinya 3, anaknya berapa orang di yang 3 tidak harus wasiat, langsung dibagi surat Al-Quran. Biasanya mamah tahu ada orang yang punya istri 2 atau 3, si ayah ini udah tahu situasi karena dia kan orang kaya. Ini rumah buat istri kamu yang pertama, ini kebun buat istri kamu yang pertama nih. Ini rumah buat istri yang kedua dan seterusnya, kebun, sawah, toko. Ini buat istri yang ketiga. Artinya oleh ayahnya sudah diatur bagian dari istri dengan anak-anaknya yang ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Boleh jadi ayahnya tidak ngatur seperti itu. Yang penting lupa masing-masing punya rumah, ayah nih punya sawah, punya kebun. Caranya bagaimana? Istri yang 3 karena ayah meninggal punya anak hanya 1/8 dibagi 3. Oke? Jumlahkan istri yang pertama, kedua, ketiga anaknya berapa? Misalnya laki-laki 6. Perempuan 3 jadi 9. Artinya laki-laki 6 kali 2, 12 ditambah 3, 15. Diambil 1/8, 7/8, 2/15 kali sisa ibu 7/8. Hak anak laki-laki. 1/15 kali sisa ibu 7/8 hak anak perempuan. Oke. Jadi walaupun tidak menuliskan wasiat, ini ibu istri ke-1, istri kedua, istri ketiga ini muncul. Sekali lagi Bedu, maaf biar ngerti. Wasiat hanya berlaku buat orang yang bukan ahli waris. Walaupun orang yang meninggal berwasiat, tapi wasiat buat ahli waris tidak berlaku karena Al-Quran sudah mengatur bagaimana hak ahli waris sekian. Nah, tidak berlaku. Masalahnya kan kalau yang nikah di bawah tangan tidak tercatat secara hukum negara nih, Mah. Betul. Nah, hukum waris negara kan hukum waris agama berbeda itu, Mah. Makanya jadi perempuan jangan mau dihina oleh laki-laki, nikah siri. Rugi kita perempuan, tekor. Bikin surat akte anak nggak bisa. Karena syaratnya ada surat nikah. Warisan nggak dapat. Makanya perempuan jangan mau nikah siri. Iya. Kalau mau berani nikah sama saya, tapi nikah di KUA, itu jadi perempuan. Gitu ya, gitu. Ya jangan tiba-tiba pas sudah menikah muncul. Siapa kita nggak tahu ya, Ma ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Dari _Wirya. Galau nih, Ma. Ya. Ma, saya mau tanya. Kalau saya kan sudah ditinggal, suami meninggal. Apakah harta warisan harus segera dibagikan? Segera. Oke.
Kalau seandainya suami Anda meninggal dan anak-anak Anda sudah menikah semuanya, lebih cepat, lebih baik. Karena anak punya kebutuhan. Kecuali, maaf, kayak mama nih, suami meninggal, masih SMP, masih SMA, anak-anak sekolah. Jangan, karena anak masih butuh buat sekolah. Iya betul, Ma. Buat hidup mereka sehari-hari. Jangan, gitu. Jadi kembali kepada kondisi anak-anak yang ditinggalkan. Betul. Baik, oke Ma, terima kasih. Selanjutnya ya Ma ya. Dari Endang _ FS 255. Endang 255. Endang FS 255. FS. Suka main PS mana kali dia. Bukan F, bukan P. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Endang. Ma, galau nih Ma. Aya naon Endang? Ma, saya mau tanya. Kalau suaminya anak tunggal, ya, suaminya anak tunggal, Ya. punya istri dan punya anak laki-laki. Satu nih, harta warisan dari orang tua atas nama suami semua nih Ma. Nah, sebelum ibunya meninggal sudah diatasnamakan suaminya semua. Itu apakah istri punya hak? Mohon penjelasannya, Ma. Seorang suami anak tunggal. Ya. Ketika orang tua suami meninggal dunia, anak laki-laki berhak dengan seluruh 100% warisan orang tuanya. Karena anak laki-laki menghabiskan harta. Oke. Kemudian dia punya istri, Ah. punya anak. Suami ini meninggal dunia. Apakah ada hak buat istri dan anaknya? Ada. Jadi hartanya begini. Ada harta suami. Bawaan suami sebelum menikah. Kemudian warisan di keluarga suami. Kemudian pemberian orang khusus buat suami. Ini milik suami 100%. Dia meninggal dunia, istrinya dapat 1/8 karena meninggalkan anak satu. Kalau anak ini anak laki-laki, maka anak laki-lakinya menghabiskan harta 7/8 hak dia semua. Oke, jadi dapat hak tuh ya. Iya, dapat hak hanya 1/8. 1/8. Sisanya untuk Anak laki-laki. anak laki-laki. Kecuali kalau anak perempuan. Anak perempuan kalau sendiri setengah. Kalau dia 2 atau 5 atau 10 semua anak perempuan 2/3. Sisanya buat saudara kandung suami. Tapi nggak ada buat encang-encingnya. Oke. Kalau anaknya satu laki satu perempuan? Kalau anaknya satu laki-laki satu perempuan, istrinya 1/8. 7/8 laki-laki 2 bagian 2. Anak perempuan 1, 3. Artinya 2/3 kali 7/8. 1/3 buat anak perempuan kali 7/8. Kalau seandainya pembilangnya disamakan antara 1/8 dengan berapa tadi? 24. Oh, iya. Oke, 24. Iya. Artinya kalau 2 itu adalah 12. Ya kan? 2/8. Iya, Ma. 2/8. Anak laki-laki. 2/3. Iya, Ma. Ya kan? Jadi anak laki-laki ini kan emaknya 1/8. Masih 1/8. Anak laki-laki 2 bagian. Ya. Dengan anak perempuan 1, 3. Artinya 2/3 kali 7/8. Kalau pembilangnya disamakan dengan 24 biar gampang hitungnya. Ya, atau 12. Artinya emaknya dapat 3/8. Sisanya 21/8. Ya kan? Betul. Oke. Anak laki-laki 2/3 kali 21/8. Anak perempuan 1/3 kali 21/8. Ngerti gak sih lu? Ngerti dah, Ma. Lu kayak gak ngerti. Ngerti, Ma, ngerti, Ma. Ini Bagaimana? Coba memang- balik lagi terangin. Ini memang harus rumit hitungannya, Ma. Harus jelas. Iya. Kan udah jelas gue ngomong. Iya jelas. Bedung ngulangin lagi susah, Ma. Oh. Matematikanya Tapi agak. ngerti? Ngerti, Ma. Oke. Yang penting Jadi pembilangnya harus disamakan. Samakan gitu. 1/8. Kalau pembilang jadi 24 kan sama nih. Iya, Ma. Artinya 3/24. 24 diambil 3 tinggal 21. Anak laki-laki 1, 2 bagian. Iya. Anak perempuan 1, 1 bagian. 2 tambah 1 berapa? 3, Ma. Pinter. Sekarang Iya. 2/8. 2/3. Tiga. Karena 3 kan? Ada ketiga. Oke. Kali 21/8 hak anak laki-laki. 1/3 kali sisa ibu 21/8 hak anak perempuan. Oke? Oke, Ma. Nanti ada pertanyaan lagi soalnya nih, Ma. Ya. Baik, Lu jawab berhitung Anda penten berapa? 6, Ma. Harus belajar di Kumon. Iya, iya. Karena ini kalau bagi-bagian itu memang saya agak-agak kurang, Ma. Kalau ngitung duit? Karena saya bagi-bagi, udah terserah ambil. Ah. Kalau saya hitung-hitung, Hebat kamu. Luar biasa suami yang baik. Saking kayanya. Amin ya Allah. Baik, setelah ini kita kembali lagi. Jadi kemana tetap bersama kami di rumah Mama Dede.
sering karena rupiah. Jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baiklah, sebelum kita tutup dengan doa, masih banyak ada beberapa pertanyaan lagi yang Boleh, mangga. mohon solusinya nih dari Mama atas kegalauan jadi Mah. Nih ya Ma ya. Ini ini tidak boleh disebutkan namanya Mah. Ya udah, hamba Allah. Hamba Allah ya Ma ya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam, hamba Allah. Galau Mah. Aya naon? Saya punya kakak laki-laki yang sudah menjual separuh harta warisan bapak untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, di saat separuhnya lagi mau dibagi, kakak saya minta jatahnya lagi. Sementara kami berdua bingung dengan permintaannya lagi ini gimana. Karena menurut hukum waris dalam Islam, apakah kakak saya masih berhak mendapatkan jatahnya? Oh iya Mah, kami adalah 3 bersaudara. 1 laki-laki, 2 perempuan. Terima kasih Mama. Oke. Pertanyaannya, apakah ibu Anda masih ada? Tidak disebut lagi, mohon maaf Mah. Kalau ibunya Anda masih ada 1/8 ibu karena suami meninggal dunia, meninggalkan anak. Iya. Anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Artinya anak laki-laki 1, 2, anak perempuan 2 jadi 4. Ya. Artinya yang benar nih seperti ini. Ibunya 1/8, anak laki-laki 2/4 kali 7/8, anak perempuan 1/4 kali 7/8. Ini yang benar. Oke. Cuman kakak Anda serakah rakus. Separuh udah dijual buat dirinya sendiri. Ketika yang separuh akan dijual, dia minta jatah. Masih jatah lagi? Maksud lagi. Dari mana hitungannya? Jadi itu salah. Artinya kakak Anda perampok, maling, pencuri. Maka di alam akhirat dia dihukum sebagai pencuri oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Apa yang bisa bikin orang seperti itu sih Mah? Kok bisa sih? Keserakahan dunia, dia kemasukan setan dari pintu yang belakang. Hubud dunya wa karahiyatul maut. Yang namanya dunia, bedu, harta itu ibarat kita haus minum air laut, bukan hilang rasa haus, tapi terus pengen minum. Serakah. Rasul mengatakan keserakahan manusia dengan dunia ibaratnya orang yang punya 1 gunung emas tidak puas, pengen 2, dikasih 2, pengen 3 gunung emas, piturob sampai mati dikubur. Hati-hati. Makanya kita jangan seperti itu. Jelas tempatnya kata Allah neraka jahanam, kecuali kalau dia tobat mengembalikan hak saudaranya dengan taubat nasuha, insya Allah diampuni. Oke. Baik, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari hamba Dan Allah. ini pelajaran buat kita semua bahwa kita tidak boleh serakah dengan warisan. Oke. Ini warisannya tuh untung kalau ada bendanya ya, ada hartanya. Warisannya utang kan bagaimana tuh? Makanya semua harus dipikirkan oleh kita. Iya. Jadi apakah harus ditanggung sama anak-anaknya tuh Bang? Kalau memang anaknya mampu, tanggung. Tapi kalau tidak, la ikraha fiddin. Karena orang yang berhutang itu mudabdabun baina sama'i wal ardh, ruhnya tidak sampai kepada Allah, tergantung antara langit dan bumi. Bahkan Rasul mengatakan, kalau ada orang berjihad niatnya libtigoi mardotillah, mengharapkan ridho Allah, langsung masuk surga tanpa hisab. Kecuali orang yang punya hutang, walaupun dia mati syahid, tidak langsung mendapatkan surga, tapi wajib membayar dulu hutang-hutangnya. Warisan hutang apa tetap hitungan sama Bang? Anak laki-laki setengah untuk kebayarnya gitu? Enggak. Kalau mereka mampu. Oh gitu. Kalau tidak mampu, orang yang berhutang itu, makanya jadi orang tua mikir jangan kebanyakan ngutang. Iya. Tuh. Sekarang ada ngutang berapapun, begitu orangnya mati langsung lunas. Pertanyaan Mama, jangan nama jauh-jauh nih. Iya. Ajis, Asuransi, Asror, Bang. kamu. Ngutang sekian miliar, Iya. besok mati, mau nggak? Nggak mau Mah. Mikir. Iya. Tapi buat apa kalau lu mati? Kan mati nggak dibawa. Duit baju Baik. aja nggak dibawa. Ya, kita ajak jamaah untuk berdoa ya Mah. Ya. Semoga tidak mewariskan hutang. Dan semoga juga warisan yang ditinggalkan bisa membawa keberkahan bagi anak-anak cucunya. Tidak memberikan keributan, tidak memberikan mudorot. Dan para ahli waris mudah-mudahan menjadi orang-orang yang adil dalam membagi hak waris kepada saudara-saudaranya. Nah, jangankan di akhirat ya. Di dunia pun sebelum mati akan mendapatkan azab bagi orang yang suka mengambil harta warisan saudara-saudaranya. Memakan harta warisan saudara-saudaranya. Baik, kalau gitu kita memohon kepada Allah agar kita jangan menjadi hamba Allah yang seperti itu. Dan kita mohon kepada Allah agar doa-doa kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama ya, Mas. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Di antaranya nikmat kami mendapatkan warisan dari orang tua kami. Kami semua sadar dan sangat tahu, bukan hasil jerih payah kami, tapi orang tua kami, ayah ibu kami yang berjuang berusaha mendapatkan harta. Namun betapa agungnya Engkau ya Allah, ketika orang tua kami meninggal dunia, itu menjadi hak kami, para ahli warisnya, kami dan saudara-saudara kami. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan hati kami dengan pembagian yang telah Engkau bagi dalam Al-Quran kitab suci-Mu ya Allah. Paridota minallah, ini ketentuan darimu ya Allah. Sadarkan kami, masing-masing bagiannya, ini adalah hak kami. Jangan sampai kami iri dengan laki-laki yang merupakan dua bagian dari kami kaum perempuan. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami keimanan. Tanamkan dalam dada kami ketakwaan. Jadikan kami orang yang mensyukuri nikmat. Ya Allah, betapa banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur telah dikandung, dilahirkan, disusui oleh orang tua kami. Diberikan kehidupan, disekolahkan, dikuliahkan, bahkan nikahkan. Oleh karena itu, jadikan kami yang selalu berdoa kepadamu. Agar orang tua kami diterima segala amal ibadahnya. Diterima iman Islamnya. Diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kami bisa melakukan ini atas bimbingan darimu ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Moderator terima kasih Ma untuk ilmu dan tausiahnya. Luar biasa. Nabawi terima kasih ya buat musik dan lagu-lagunya. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.